Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waini Fitri dengan NIM 1504039. Saya akan menyelesaikan tugas saja, yaitu mengenai hukum perdata. Saya akan menjelaskan hukum keluarga. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian hukum keluarga. Secara istilah, hukum keluarga berasal dari terjemahan kata family, yaitu dalam bahasa Belanda, dan dalam bahasa Inggrisnya ada law of family. Lalu saya akan menjelaskan beberapa hukum keluarga menurut beberapa pakar hukum. Yang pertama ada menurut Profesor Sudiman Karto Hadiproyo, hukum keluarga adalah kesemuanya kaidah-kaidah hukum yang menentukan syarat-syarat dan caranya mengadakan hubungan abadi serta seluruh akibatnya. Lalu, dari beberapa definisi pakar di atas bisa kita simpulkan bahwa hukum keluarga adalah aturan yang mengatur hubungan keluarga atau peraturan-peraturan baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkaitan dengan keluarga yang sedarah dan keluarga sebab pernikahan. Lalu saya akan menjelaskan apa itu asas dan hukum keluarga. Kalau dari asas hukum keluarga ini terdapat 8. Sebenarnya banyak sih, tapi saya akan menyimpulkan 8 aja ya. Jadi yang pertama itu ada di dalam buku 1 KUH Perdata, yaitu bab 4 sampai dengan bab 11. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Lalu yang kelima ada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1943 tentang izin perkawinan dan penceraian bagi pegawai negeri sipil. Lalu saya akan menjelaskan 4 asas keluarga. Yang pertama itu ada asas monogami, yang kedua asas konsensual, yang ketiga asas proporsional, yang keempat ada asas persatuan bulat. Lalu saya akan menjelaskan 6 bentuk-bentuk perkawinan. Yang pertama ada perkawinan monogami, yaitu perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Nomor 2 ada perkawinan poligami, yaitu yang sebagaimana kita ketahui nih, perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria yang dengan tegas dilarang dengan Islam. Yang ketiga ada perkawinan eksogami, yaitu adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berlainan suku dan rasnya. Yang keempat, perkawinan endogami. Perkawinan endogami itu adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari suku dan ras yang sama. Yang kelima, perkawinan homogami, yang dimana kita ketahui adalah perkawinan antara laki dan laki yang dimana masih dilarang di Indonesia dan dilarang oleh agama. Yang keenam adalah perkawinan heterogami, yaitu adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dari lapisan sosial yang berlainan. Lalu di sini ada ruang lingkup kerja. Sebagaimana kita ketahui dari diagram di sini 1, 2, dan 3, yaitu ada perkawinan, ada harta benda dan perkawinan, dan ketiga ada putusnya perkawinan. Lingkup pertama yaitu perkawinan, yaitu sebuah ikatan yang terjalin karena adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sah di mata syariat dan sah pula di mata pemerintah. Sedangkan istilah nikah siri juga berlaku di Indonesia ya, salah satunya. Tetapi nikah siri ini dianggap sah oleh syariat saja, sedangkan dalam administrasi negara masih belum siap. Yang kedua ada harta benda dalam perkawinan, yaitu yang sebagaimana kita ketahui yang biasa kita singgungkan sebelumnya dalam asas persatuan bulan dalam pasal 119 KUH Perdata. Harta benda dalam perkawinan akan memiliki sifat campur atau tergabung. Lalu yang ketiga ada putusnya perkawinan. Lingkup yang kedua adalah putusnya perkawinan ini maksudnya itu putusnya hubungan keluarga antara suami dan istri lewat ikrar yang diwewenangkan oleh pihak laki-laki, yaitu sebuah ikrar talak yang bisa kita ketahui itu cerai yang dijatuhkan kepada istri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkawinan ya. Bonus. Jadi, pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai agama masing-masing ya. Perkawinan menurut KUH Perdata merupakan hubungan keperdataan saja, sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu yang berisikan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, perkawinan dapat dianggap sah apabila telah memenuhi aturan atau hukum perkawinan dari masing-masing agama dan kepercayaannya. Menurut Sultan, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara dan juga agama. Lalu Sultan ini melihat perkawinan sebagai hubungan yang kekal yang berarti harus berlangsung abadi, seumur hidup pasangan suami istri dan disahkan oleh negara. Perkawinan ini harus dilakukan dengan mentaati peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara dan juga agama. Jadi berikut adalah penjelasan saya mengenai hukum keluarga dan termasuk hukum perkawinan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.